Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi Waalaikumsalam Kak Dewi. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung di workshop UI UX Vessel Program 2025 dengan tema Smart Design Exceptional Experience Mastering UI UX for Creating Impactful Solutions. Saya Dewi Andasari yang akan menjadi MC dan memandu jalannya workshop pada pagi hari ini. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai acara, saya ingin mengingatkan untuk teman-teman ya, untuk mempersiapkan catatannya juga. Dan jangan lupa juga tadi yang udah di-mention Mas Aul ya, jangan lupa untuk membuat konten selama acara berlangsung. Nanti teman-teman bisa tag Instagramnya Sebi UMY sama Vessel Program. Oke, pada kesempatan kali ini kita sangat beruntung ya karena kita akan belajar langsung mengenai UI UX itu langsung dari ahlinya gitu. Pemateri kita hari ini adalah seseorang yang sangat berkompeten di bidang UI UX. Beliau adalah Mas Muhammad Miftah ST yang saat ini menjabat sebagai Project Manager di Arlita Persada Indonesia. Selain itu, Kak Miftah ini memiliki pengalaman yang banyak sekali ya teman-teman. Pernah menjadi UI UX designer di Y Labs Indonesia, menjadi WordPress developer di beberapa perusahaan seperti Porka Labs Indonesia, PT Total Solusi Terpadu, di CSIC UMY, SEBI UMY, dan juga di Unires juga. Beliau juga pernah meraih juara 2 di KMI Expo 2021 bersama tim Beribahasa yang mana saat itu Kak Miftah menjadi CTO-nya gitu ya teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi workshop kali ini dengan penuh semangat ya, walaupun bulan Ramadan ya, ini masih pagi teman-teman. Mari kita mulai dengan penuh semangat dan perhatian. Semoga workshop kali ini bisa memberikan banyak manfaat dan wawasan baru untuk kita semuanya. Oke, kepada Kak Miftah, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik. Saya izin share screen terlebih dahulu. Mungkin bisa diizinkan ya. Oke, sudah. Oke, share screen saya sudah terlihat ya. Ya, Sudah, ya, Kak. sudah, Kak. Oke, baik. Saya mulai. Baik, teman-teman. Di sini saya hanya menunjukkan sebuah survei yang sudah dilakukan oleh Populix pada tahun 2023 yang menemukan bahwa 74 responden merasa puas dengan pengalaman mereka menggunakan aplikasi seluler kayak gitu. Misalnya seperti itu ataupun produk. Kemudian ada 69 responden menyatakan bahwa UI UX mempengaruhi keputusan mereka untuk terus menggunakan atau menghapus sebuah aplikasi dan 73% memutuskan untuk tetap loyal terhadap aplikasi berdasarkan UI UX yang dimiliki. Kemudian ada dari penelitian penelitian lain yang menunjukkan bahwa 88% konsumen online cenderung tidak kembali ke sebuah situs ataupun sebuah produk setelah mengalami pengalaman yang buruk. Dari survei yang sudah dilakukan ini yang menemukan bahwa UI UX sangat penting bagi sebuah produk apapun itu yang bukan apakah konsumen akan tetap loyal kepada kita atau malah mendapatkan pengalaman buruk. Maka dari itu, untuk produk yang kita kembangkan, alangkah baiknya kita perlu memperhatikan UI UX pada produk kita. Maka dari itu, dalam kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan belajar bagaimana cara mengembangkan ataupun menentukan UI dan UX di produk kita dengan baik. Dengan saya, Muhammad Miftah, kita akan belajar UI UX. Oke, baik. Sebelumnya mungkin perkenalkan nama saya Muhammad Miftah. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, mungkin teman-teman sudah familiar. Saya sering main ke Sebi kayak gitu. Kemudian juga saya sering lihat teman-teman yang emang mungkin kebanyakan dari program Vessel ya. Ya, sering saya lihat. Saya Muhammad Miftah, teman-teman bisa panggil Miftah kayak gitu kan. Saya saat ini sebagai project manager di Arlita Persada.
Kemudian latar belakang saya teknologi informasi UMY 2018, kemudian selesai 2022. Untuk pengalaman kerja saat ini saya memegang sebagai jabatannya Project Manager di Alita Persada. Kemudian juga saya pernah menjadi Product Design ataupun UX Design pada Y Labs Indonesia 2021. Mohon maaf ini belum diupdate, sebenarnya ini sudah selesai. Kemudian juga dari web developer. Keahlian saya fokus di UX designer. Kemudian untuk proyek yang setelah saya kerjakan, Hyundai Motor Indonesia, King Isan Tour Travel, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, saat ini mungkin teman-teman jarang nanti bakal ngelihat saya ya di Sebi gitu ya, karena saya sekarang saat ini sudah full time kerja di Bekasi, jadi tidak remote lagi, jadi mungkin agak sulit nanti bisa ketemu di Sebi. Nanti kalau teman-teman ingin konsul tentang masalah UX, saya akan terbuka, nanti bisa hubungi saya, nanti kontaknya bisa teman-teman dapatkan via Sebi aja ya. Kemudian mungkin kalau saya tunjukkan sebuah gambar, apa itu UI UX dengan gambar seperti ini, apa teman-teman, saya rasa teman-teman bisa langsung mengerti apa itu UI, apa itu UX. Oke, saya tunjukkan. Nah, ini ada sebuah gambar yang sederhana tapi bisa menjelaskan apa itu UI dan apa itu UX. Sebagai informasi teman-teman, di sini mungkin di layar ini terlihat ya, ada barcode, kemudian juga ada canva.live dan kodenya. Di situ teman-teman bisa masuk dan langsung bertanya aja. Nanti via chat, mungkin nanti teman-teman kalau mau langsung bertanya bisa langsung ajukan via Zoom. Nanti mungkin pada sesi pertanyaan atau teman-teman pada saat eh, apa namanya materi berlangsung, teman-teman di tengah jalan ingin bertanya bisa langsung masuk ke link apa namanya canva.live ini, lalu masukkan kodenya. Mungkin saya akan copy terlebih dahulu. Oke, ini saya kirim ya lewat chat untuk linknya. Ini untuk join presentasi kalau teman-teman ingin bertanya lewat kanvanya langsung. Oke, kita lanjut. Di sini dari gambar tersebut, mungkin saya akan bertanya beberapa, ataupun teman-teman bisa langsung jawab aja deh di apa namanya di Canva tadi. Nah, di sini ada pertanyaan apa itu UI dan apa itu UX. Mungkin teman-teman bisa langsung menulis di canva.live-nya apa itu UI dan apa itu UX, nanti biar saya langsung masukkan ke sini. Mungkin saya beri waktu mungkin 1 menit dari sekarang. Silakan untuk menulis apa itu UI, apa itu UX. Langsung tulis saja, Mas. UI itu gelas, UX itu kecolok. Tulis saja. 1 menit. Ini kebanyakan ya itu. 1 menit. Saya waktu 1 menit ya. Atau ada yang mau bertanya langsung, silakan. Oke, sudah ada beberapa yang masuk. Waduh, udah banyak juga nih. Oke, waktu habis, teman-teman. Ini saya akan lihatkan beberapa orang yang sudah menjawab ya. Di sini, semangat Mas Mita. Oh, bukan ini, salah.
Ini ada UI. UI sama dengan tampilannya, UX alur penggunanya. Ya, tidak salah, sudah benar. Ini UX, Depok Universitas Indonesia, UX Kasuang, agak ini ya, UI gitu kan. Kemudian rancangan suatu objek yang akan dipakai dalam produk. Rangkaian suatu objek yang akan dipakai dalam produk. Oke, tidak salah ada beberapa lagi di sini mungkin dari UI tampilan, UX pengguna. Oke, di sini ada lagi U UNI. Oke, UI gitu kan. Oke, hampir semua jawaban betul ya teman-teman. Eh, UX itu apa? Oke, kita lanjut aja. Nah, dari sini tampilan UI UX gambarnya kita close dulu. Oke, di sini teman-teman sudah kelihatan tadi apa itu UI dan apa itu UX. Mari kita perjelas lagi dari ini pengalaman pengguna yang pertama. Di sini mungkin saya jelaskan apa itu UI dan apa itu UX. Dari teman-teman yang sudah jawab tidak salah. Di sini mungkin lebih jelas apa itu UI dan apa UI itu adalah bentuk tampilan dari suatu produk. Jadi teman-teman ketika nanti teman-teman punya produk, itu looks pertama kali ataupun orang bakal ngelihat produk teman-teman itu seperti apa. Dia belum tahu pengalaman penggunanya, tapi hanya sebatas tampilannya aja. Tampilannya seperti apa? Hanya sebatas itu kayak gitu. Tampilannya, bentuknya, warnanya kayak gitu. Apa menarik atau tidak kayak gitu. Kemudian UX itu adalah pengalaman pengguna. Jadi pengalaman pengguna itu ketika produk yang sudah digunakan sama customer teman-teman nanti digunakan sama customernya, kemudian pengalaman si customernya itu bagaimana. Nah, itu UX kayak gitu. Namanya UI, user interface, UX itu user experience. Jadi pengalaman si pengguna dalam menggunakan produk teman-teman kayak gitu. Kemudian saya berikan contoh lagi. Di sini ada UI UX. Nah, ini contohnya lagi. Teman-teman bisa lihat ya di sisi gambar ini. Di sini terlihat kalau apa namanya sudah ada yang desain kayak gitu. Ini sudah didesain nih sama desainernya. Tapi desainer itu hanya apa namanya? Hanya sebatas oh dia orang desain banget nih kayak gitu. Desainnya bagus ya. Tapi dia bukan orang UX kayak gitu. Dia tidak memperhatikan UX desainernya kayak gitu kan. Nah, pada dalam tahap ini ternyata ketika produk sudah di launching, experience pengguna maunya dia lurus karena lebih cepat. Ngapain harus belok ke sini kalau bisa lurus kayak gini kan? Kayak gitu. Jadi ini UI UX yang masih kurang kayak gitu kan karena desainnya bagus tapi experience-nya turun. Kemudian ada lagi yang seperti ini, botol saus ya teman-teman sering menggunakan botol saus. Botol saus banyak banget kalau udah mau dikit agak susah nih kita nih ya untuk ngeluarinnya kayak ini UI-nya kemudian juga UX-nya ya agak keras nih apalagi botol yang ada di tukang bakso kan akhirnya botol kering tuh kita susah banget kan tukang bakso biasanya botolnya udah berat kaca pula kan jadi agak susah ya, jadi kayak gitu UX dan next slide. Nah, kemudian juga dalam UI UX itu perlu teman-teman perhatikan yang namanya customer perspective. Jadi ketika teman-teman mengembangkan sebuah produk, bayangkan seolah-olah teman-teman adalah customer ataupun orang yang akan menggunakan produk tersebut. Jadi jangan jangan kita oh produk mas saya pengen produk saya itu pengen punya banyak fitur kayak gitu. Pengen punya banyak teknologi, pengen punya banyak kecanggihan lah pokoknya. Nah, kita jangan dari sudut pandang kita sebagai bisnis gitu. Kita mungkin perlu ada namanya unique value kayak gitu kan dalam
Mungkin saya sering apa namanya, ya sering apa namanya memberitahu teman-teman kalau suatu produk itu ada unique value-nya kayak gitu kan. Harus ada unique value-nya, apa pembeda dari orang lain kayak gitu kan. Nah, tapi teman-teman juga perlu perhatikan apakah unique value tersebut dibutuhkan oleh customer teman-teman atau enggak. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, kita bawa dari sudut pandang eh, apa namanya customer teman-teman. Di sini ada contoh produk. Ini fiturnya bagus banget. Nih, fiturnya bagus kan? Produknya kayak gini. Dia bisa tidur di sini, bisa main-main kayak gitu kan. Ternyata usernya cuma butuh kardus. Usernya cuma butuh kardus. Yang dipakai ya kardus dari produknya kayak gitu kan. Lah, kenapa beli produknya ini? Beli mainan kucing ya kan. Kalau yang dipakai cuma kardusnya kan. Nah, itu yang perlu perhatikan teman-teman sebagai apa namanya product designer ataupun UX designer. Kemudian dari sini kita lanjut lagi, ada juga apa sih yang harus dilakukan ketika teman-teman sudah ingin ataupun mengembangkan sebuah produk. Kita sudah memperhatikan tadi tuh perspektif 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 customer yang sudah kita pahami kayak gitu kan. Kemudian apa yang harus dilakukan? Pertama tadi pahami pengguna. Makanya ada buyer persona teman-teman pada tahap design thinking itu. Dan juga ada BMC. Jadi biar tahu teman-teman siapa pengguna teman-teman kayak gitu kan. Siapa nanti yang bakal belinya gitu kan. Sebelum produknya jadi ya kita harus tahu dulu. Harus tahu dulu di mana customer kita, di mana pasar kita, dan juga konteksnya apa. Dan nanti teman-teman bisa pakai yang namanya BMC kayak gitu kan. Ini sudah diajarin pasti kan. Kemudian lanjut teman-teman, ketika sudah paham semua itu tadi, yang sudah dilakukan, kemudian sederhanakan desainnya. Maksudnya di sini adalah contohnya tadi dalam UI UX tadi, sederhanakan aja kayak. Kita balik lagi mungkin ke contoh ini. Nah, seperti ini. Ini desainnya tidak sederhana gitu kan. Coba anggarannya mungkin lebih banyak kayak gitu kan, karena harus lurus ini terus belok lagi ke sini kan. Tapi kalau kita desain lurus aja mungkin kita lebih dari sisi anggaran lebih efisien, lebih sederhana, user juga bakal lebih mudah untuk menggunakan produk kita kayak gitu. Padahal tinggal lurus aja kayak gitu. Tinggal didesain menjadi sesuatu yang dengan tampilan yang lebih bagus kayak gitu. Nah, ini dengan desain sederhana. Dalam bentuk packaging sini teman-teman juga perlu eh, dari segi menentukan segi warnanya, colornya dan lain sebagainya. Ya kita sesimpel aja. Yang penting informasi yang mau kita sampaikan itu didapat oleh customer kayak gitu. Jadi contohnya nih ada produk yang bagus menurut saya. Dia jelas apa isi di dalamnya. Kemudian juga namanya ada. Kemudian namanya juga ada di sini juga. Kemudian ada informasi gizi dan lain sebagainya. Ini jelas. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah kemudahan navigasi. Contoh dalam segi produk digital mungkin, ataupun produk yang teman-teman bikin nanti, coba gunakan navigasi yang jelas kayak gitu kepada customer. Contoh, di sini ada navigasi yang sangat menurutku buruk kayak gitu. Ya, menurut ini buruk karena nggak ada navigasi yang ketika orang melihat username dan password, navigasinya sama aja, cancel dan login mungkin secara teks kita bisa lihat, tapi kan kita ingin melihat sesuatu yang langsung mengena customer gitu. Jadi apa namanya? Kita mendorong customer untuk mengklik login kayak gitu. Jadi di sini mereka harus baca dulu. Kalau teman-teman lihat di sisinya cuma ditambahkan warna aja, pembedanya cuma warna biru kayak gini. Tapi ini sudah membuat customer lebih jelas apa yang harus dilakukan ketika sudah input username dan password kayak gitu. Kemudian lanjut di contoh produk yang lain.
Di sini ada eh, navigasi juga. Contohnya adalah ketika ingin membuka packnya ataupun kemasannya, ditandai kecil seperti ini tuh, kan? Ditandai kecil seperti ini. Ini navigasi agar customer mudah untuk membuka produk tersebut. Ini navigasi seperti ini. Oke, lanjut. Silakan teman-teman. Di sini saya ingin mana yang lebih baik, A atau B-nya. Mungkin bisa jawab dari link yang sudah saya share tadi, mana yang lebih baik. Oke, A. Enggak. Bukan, bukan. Bukan nama kotanya, bukan. Cuma tampilannya ya, bukan. Pilih yang A atau yang B. A. Oke, banyak nih yang milih. Oke, di sini banyak yang milih A. A juga. Kayak jauh soal dia. Oke, jadi teman-teman pilih banyak A ya. Tapi kalau saya sebagai UI designer, eh, mana yang lebih baik? Eh, Mungkin saya akan menjawab B kayak gitu. Kenapa B? Karena di sini terlihat beberapa kotak eh, apa namanya yang akan mudah untuk ditampilkan. Sedangkan kalau yang A ini, sedangkan yang A di sini ada eh, Bengaluru misalnya nama kotanya kayak gitu kan. Bayangkan ketika customer apa namanya orang itu memilih banyak, memilih semua kota di sini. Kayak gitu. Ini semuanya akan terasa gelap. Sedangkan di sini ketika mencentang semua, ini bisa kita perbanyak lagi untuk praktek ke depannya. Bisa kita perbanyak lagi, mungkin bisa centang semua tanpa dia merubah tampilan menyeluruh dari segi warnanya. Kayak gitu. Nah, ini kita buat kalau kita lihat di sini banyak kotak misalnya yang dicentang. Nanti semuanya akan terasa gelap di sini. Tapi ini cuma karena tiga. Nah, kalau kita centang semuanya, ini tetap masih ada namanya white space kayak gitu. Masih terlihat white space-nya. Masih kelihatan clean. Jadi dalam segi UI UX eh, kebanyakan dalam mendevelop sebuah aplikasi orang-orang akan prepare location sama halnya ketika teman-teman membuat checkbox di checkbox Google Form nggak ada bentuk checkboxnya seperti ini. Pasti dia bentuk checkboxnya bakal langsung ke bawah seperti ini. Karena nama kota biasanya bakal bentuk checkbox. Checkbox itu bentuknya bakal seperti ini. Di Google Form seperti itu. Kemudian juga saya ingin satu lagi teman-teman memilih apa yang A, mana yang A dan yang B. Kayak gitu. Ini dari kemudahan navigasi. Silakan ditulis lagi mana yang lebih baik A atau B untuk navigasi. Oke, kalau sini sepertinya sudah jelas ya, karena yang ini padahal hanya menambahkan ini aja.
hanya menambahkan satu garis ternyata bisa berpengaruh itu gitu. Yang B mah ya. Oke, ini dari segi produk. Teman-teman bisa memperhatikan di situ. Kemudian nanti ini cuma apa namanya? Ini detail yang sangat minim ya. Kita kan hanya menambahkan sebuah produk seperti ini ataupun sebuah line seperti ini tapi mempengaruhi customer kayak gitu. Ini jelas. Oke, eh saya punya waktu berapa menit, Mbak Dewi? Masih ada 10 sampai 15 menit, Kak. Oke, aman ya. Oke, lanjut. Kemudian yang keempat dari navigasi tadi, kemudian kenyamanan pengguna. Yang perlu perhatikan teman-teman juga adalah kenyamanan dari pengguna teman-teman. Di sini saya menambahkan eh, dua contoh gambar, yang satu mouse Apple, yang satu mouse Logitech. Di sini eh, mouse-nya terbalik ya, mouse-nya terbalik, perlu teman-teman perhatikan. Jadi casannya itu ada di bawah, casannya itu ada di bawah. Ketika baterai mouse tersebut habis, maka mouse ini tidak bisa digunakan. Mouse ini tidak bisa digunakan. Ini dari Apple. Kemudian kita coba lihat yang Logitech. Logitech itu colokannya kalau teman-teman lihat ya, ini ada di sini. Jadi ada di sini ketika customer ingin menggunakan mouse dalam keadaan habis baterai, ya udah tinggal dicolok aja, kemudian langsung bisa digunakan. Ini yang memperhatikan kenyamanan pengguna. Ya ini ya udah, mouse itu nggak bisa digunakan aja, nunggu mouse-nya hidup dulu berapa jam dicas, baru bisa dipakai lagi mouse lagi. Nah ini. Nah, kemudian eh, komunikasi yang efektif ini bagian kelima dari eh, apa namanya UI UX, apa aja yang harus dilakukan. Komunikasikan produk teman-teman secara efektif kayak gitu. Nah, di sini ada contoh mungkin eh, ini yang jelas banana, ya ini buah langsung kan. Ini jelas banget. Jadi orang ketika ngeliat ini udah ada pohon pisangnya, daun pisangnya nih sudah terlihat jelas. Ini juga ada bahan-bahan yang ada di dalamnya. Kemudian juga komposisi, ingredient dan lain sebagainya sudah jelas kayak gitu. Ini dari segi produk. Ini komunikasi efektif. Jangan bertele-tele, langsung ke intinya aja nih. Apa aja yang harus, informasi apa aja yang diperlukan customer dan harus didapatkan oleh customer kayak gitu. Itu perlu teman-teman komunikasikan di dalam produk teman-teman. Kemudian yang terakhir di sini keterlibatan pengguna, estetika dan keserasian, uji prototipe, ketersediaan dan keandalan. Jadi ini teman-teman bisa teman-teman lakukan ataupun tidak ya, nanti ketika menguji sebuah prototipe ini sebelum launching biasanya teman-teman harus melakukan namanya uji prototyping terlebih dahulu agar di mana produk teman-teman itu setidaknya launching itu sudah sudah dari sudut pandang eh, customer kayak gitu. Makanya perlu adanya prototyping, kemudian diuji kepada customer. Apakah produk ini udah menurut customer itu udah oke atau belum? Cari sampel customer, beberapa sampel customer sebelum teman-teman launching ke semua customer teman-teman. Gitu. Beberapa ambil data dari customer. Kemudian uji prototypingnya. Ini yang ketujuh ini ada estetika keserasian. Ini teman-teman harus punya eh, estetika gitu kan. Estetika mungkin dari segi warna, menjadi tipografi dan lain sebagainya. Yang keenam tadi di sini adalah keterlibatan pengguna dalam mendevelop produk teman-teman.
ataupun customer teman-teman dilibatkan. Dalam kita mendesain sebuah produk ataupun produk desain itu perlu melibatkan seorang pengguna ataupun dia penggunanya kayak gitu. Pengguna di dalam produk tersebut kayak gitu. Dalam pengembangan produk tersebut kita perlu melibatkan pengguna untuk mendapatkan perspektifnya tadi kayak gitu. Pada itu yang kesembilan, ketersediaan dan keandalan. Ketersediaan dan keandalan ini adalah kalau produk kita ternyata bagus, misalnya ini bagus banget nih, bagus, laris juga, laris kan. Kalau sudah bagus, laris, pokoknya laku banget, kayak gitu. Tapi ketersediaan produk kita kok hilang-hilang terus, kok nggak ada terus. Nah, itu teman-teman yang perlu teman-teman Pak harus lakukan juga. Jangan sampai ketika produk teman-teman sudah bagus, tapi teman-teman tidak produksi kayak gitu kan. Ya pengalaman pengguna, salah satunya itu juga pengalaman pengguna nanti customer buruk kayak gitu kan. Kok dia ngilang-ngilang terus padahal makanannya enak kayak gitu. Beberapa minggu kemudian muncul saingan dengan niru, ah ini niru produk teman-teman kayak gitu. Nanti orang pelanggan teman-teman yang tadi sudah royal harus pindah kepada orang lain. Sayang banget teman-teman. Kalau teman-teman sudah laku produknya, lebih baik teman-teman eh, sediakan produk yang emang menjawab kebutuhan customer teman-teman. Mungkin itu untuk UI UX ini ada sedikit ya, mungkin tambahan beberapa ini yang teman-teman perlu perhatikan juga. Kita harus membuat ataupun apa namanya, membuat brand identity kayak gitu. Kita harus menentukan warna dari produk kita. Coba kalau kita lihat My Skill, warnanya mungkin kita sudah terlihat di apa namanya, di otak kita warnanya apa. Mungkin kalau kita lihat KFC gitu kan, pasti sudah terlintas di otak kita warnanya seperti apa. Atau mungkin kalau kita lihat Pertamina gitu kan, sudah terlintas mungkin korupsinya berapa. Enggak, lanjut kita lanjut ke ini, masuk ke Bakso, materi bakso. ini untuk masuk ke apa namanya, untuk menentukan color teman-teman bisa menggunakan color harmony kayak gitu kan. Color harmony ini teman-teman bisa dapatkan itu di Canva juga banyak, teman-teman tulis aja color harmony itu untuk membantu teman-teman menentukan warna yang cocok kayak gitu kan. Pertama di sini ada complementary color, ini yang berseberangan. Jadi kalau ujung ini pasti serasinya sama ujung sini. Sama halnya kayak gini. Di sini sama sini kayak gitu kan. Ini yang cocok kayak gitu. Ini adalah yang cocok. Ini saya pengen ganti warna. Oh, enggak ya? Warna kuningnya, warna kuning. Gede banget. Gitu. Ah, ini jauh. Kecil. Ah, kecil. Warnanya enggak. Pengen warna hitam. Nah, kecil. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, ini nanti biar kelihatan. Ini tidak jelas. Sini. Oke. Kemudian ini juga ada yang namanya analogi color. Analogi color ini teman-teman bisa juga gunakan ketika teman-teman ingin menentukan beberapa warna. Kalau ini kan cuma dua warna ya, satu, dua kayak gitu. Nah, kalau di sini ini bisa menentukan teman-teman empat warna. Saya pengen punya empat warna, Mas. Ya udah gunakan analogi color. Nanti lainnya itu pasti seperti ini. Lainnya itu pasti seperti ini. Kalau analogi color. Jadi teman-teman ini cocok, warna ini cocok. Kemudian nanti ganti lagi nih empat ke sini lagi kayak gitu sampai menemukan warna apa yang cocok kayak gitu kan. Kemudian masih banyak lagi, ada seperti ini, teman-teman bisa nanti lihat di Canva lah ya. Jadi ini contoh analogi colornya, kemudian juga ini implementasinya ya. Ini implementasinya, ini teori colornya kayak gitu. Lanjut yang seperti ini.
Kemudian banyak lagi, masih banyak sebenarnya contoh color yang teman-teman bisa gunakan untuk menentukan brand identity produk teman-teman. Mungkin itu aja, Mbak Dewi. Sebenarnya masih banyak. Mungkin silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Baik, terima kasih banyak Kak Miftah. Oke teman-teman, sekarang kita di sesi tanya jawab ya. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa silahkan raise hand. Atau kalau mungkin ada yang kendala untuk apa namanya, untuk langsung bertanya bisa lewat chat juga. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya, boleh ngambil apa study case dari produk teman-teman juga boleh. Misal mau tanya soal produknya atau gimana itu silahkan ya. Apakah ada yang ingin bertanya teman-teman? Oke, kalau belum ada yang ingin bertanya ya, teman-teman bisa sambil dipikirkan juga. Mungkin dimulai dari saya ya, Mas Miftah ini penasaran sih. Kalau dari Kak Miftah sendiri, biasanya software atau tools yang untuk digunakan buat rancang UI UX itu pakai apa ya? Terus kenapa milih tools itu gitu? Oke, biasanya saya menggunakan sebuah pro tools itu pakai Figma ya, pakai Figma. Biasanya pakai Figma. Kalau pakai Figma itu menurut saya teman-teman bisa lebih mudah dan itu juga gratis. Apalagi kalau student itu dapat eh, akun premium kayak gitu, ya. Tanpa perlu ada bayar dan lain sebagainya gitu kan. Nanti daftar aja as student kayak gitu kan. Nanti bisa pakai premium, premium fitur Figma kayak gitu. Nanti bisa sharing dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian juga pakai Figma itu bisa kita on chat juga, live apa namanya, live section juga di Figmanya langsung kayak gitu kan. Biasanya kalau apa namanya menggunakan Figma, saya sebagai UI UX itu saya bakal apa namanya bakal live section dengan PM-nya, product manager, project manajernya dan teman-teman developer itu langsung di Figma kayak gitu. Oke, itu info yang Bisa sangat kayak gitu. menarik sih Mas. Ini ya gratis ya untuk student bisa. Gratis untuk student, tinggal upload KTM aja kayak gitu. Oh, oke. Upload KTM. Kalau gitu harus jadi mahasiswa aktif ya. Maksudnya udah masih mahasiswa aktif. Oke, Mahasiswa terima aktif kasih harus banyak gitu. Kak Miftah. Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, Sok, di sini kalau ada yang mau nanya. nanya ke Nah, ini. Dewi. Di sini ada Mas tanya, kalau uji uji produk digital kayak mana caranya? Kalau uji produk digital, teman-teman bisa menggunakan Figma. Contohnya produk digital itu apa? Mungkin dari di Vessel. Ada yang produk digital, Kak Dewi? Ya Kak, Ada ya? Kalau internet di Kak. sini untuk produk digital pakai Figma, kemudian nanti bisa masuk ke prototyping kayak gitu kan. Nah, itu untuk menguji coba produk digital. Nah, contohnya, pengen project apa? Apa ya? So, nah ini deh yang terbaru. Di sini saya pakai prototyping. Jadi kalau mau menguji sebuah produk, saya akan pakai prototyping. Tinggal diklik, kemudian juga langsung prototyping kayak gitu. Ini untuk menguji coba produk digital. Nanti teman-teman bisa diuji coba dengan customernya suruh pakai produknya langsung. Ini saya contohkan. Misalnya seperti ini. Ini website sudah jadi kayak gitu. Website. Orang pengen datang ke website, cari bulan apa. Januari misalnya. Kayak gitu. Nanti teman-teman lihat paket apa aja pakai Gumroad. Nah, ini teman-teman bisa diklik-klik tanpa harus download terlebih dahulu. Kayak gitu ya untuk produk digital.
Silakan kalau ada lagi. Ya. Silahkan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya atau mungkin mau konsul tentang UI UX dari produknya juga boleh nih sama Kak Miftah. Kelihatan nggak ya? Ada yang nanya nih. Buat website dulu atau baiknya buat website dulu atau aplikasi dulu. Baiknya kalian punya budget dulu sih. Kalau budgetnya yang udah tahu berapa, nah apakah budget tersebut cocok untuk bikin website atau cocoknya untuk bikin aplikasi? Misal kalau kalian punya budget mungkin 100 juta, kalian bisa bikin aplikasi langsung kayak gitu kan. Tapi kalau kalian bisnya budgetnya kurang dari 10 juta, lebih baik gunakan website sebagai company profile kalian. Kayak gitu. Mungkin kalian produk digital. Oke, mungkin kalau produk digital, teman-teman bisa bikin website dulu. Bikin website dulu, baru nanti ke depannya setelah penjualan sudah ada, teman-teman sudah produknya sudah terjual kayak gitu. Nah, baru bisa bikin aplikasinya kayak gitu. Jadi website itu digunakan sebagai company profile untuk orang lain bisa melihat apa aja sih produk yang ada di dalam bisnis teman-teman kayak gitu. Oh, mungkin bisnis teman-teman misalnya startup A, oh punya beberapa produk, mungkin cuma punya 3 produk kayak gitu. Nah, itu nanti dilihatkan di website kayak gitu kan. Websitenya sudah ada. Yang penting bisa terlihat kayak gitu kan. Sudah terlihat, bisa apa namanya traction juga bisa ada berapa orang yang mengunjungi aplikasi juga, apa website juga sudah terlihat kayak gitu kan. Yang penting di luar itu produk teman-teman bisa jalan. Dan kalau ada yang nanya gini, Mas, saya tuh produknya nggak bisa kalau nggak ada aplikasi kayak gitu. Nggak ada kalau nggak ada aplikasi kayak gitu. Nah itu gimana kayak gitu. Nah, teman-teman yang perlu diperhatikan di situ adalah ya teman-teman bikin dulu prototipenya, kalaupun harus dipaksa pakai aplikasi, teman-teman bisa buat namanya MVP kayak gitu kan. Jadi nggak harus langsung eh, langsung aplikasi yang apa yang keren banget gitu kan. Pakai MVP terlebih dahulu. MVP apa? Minimum viable product kayak gitu ya. Iya, kalau nggak salah. Minimum viable product. Jadi teman-teman mengembangkan aplikasi itu satu MVP terlebih dahulu. Yang penting bisa jalan kayak gitu. Nggak harus semuanya. Nah, kemudian kalau udah jalan, bisnis sudah lancar, baru bikin aplikasi yang kompleksnya. Gitu. Tambahin fiturnya, MVP kedua, kemudian nanti nambah lagi MVP ketiga. Gitu. Nah, ini perlu perhatikan. Mungkin kalau ada yang kurang dari jawabannya, silakan langsung tanya aja ya, kita diskusi di sini. Silakan ada yang mau bertanya lagi, teman-teman. Aduh, ini ternyata banyak. Ini ada banyak pertanyaan di ya itu Kak. Emang kelihatan ya? Iya ya udah kelihatan. Banyak nih pertanyaannya Kak. Apa nih? Nanya Mas, perlu survei dulu nggak kalau mau uji UX khususnya produk barang jadi? Produk barang jadi, teman-teman survei itu diperlukan. Survei itu bagian dari observasi ya kayak gitu. Jadi teman-teman yang perlu lakukan adalah observasi ya, observasi pada customer teman-teman. Jadi misalnya produk jadinya itu apa? Contohnya kayak tadi, teman-teman punya sebuah, misalnya mungkin paling banyak nih ya, apa namanya, food and beverage kayak gitu, F&B. Bisnis F&B itu teman-teman perlu perhatikan observasinya itu surveinya, misalnya sama nih F&B ini dengan, oh udah banyak saingannya kayak gitu. Ya udah teman-teman survei kepada orang-orang yang sering makan eh, apa namanya makanan yang sama kayak gitu. Survei terlebih dahulu. Kemudian kalau udah survei, baru kita buat lihat
apa namanya kompetitor. Survei juga kan bisa survei dari sisi penggunanya, apa pelanggannya, ataupun survei kompetitor kita kayak gitu. Ya kita beli produk kompetitor kita, kemudian kita rasakan apa yang menjadi kekurangan mereka. Nah, dari kekurangan mereka setelah kita survei tersebut, nah kita jadikan itu kelebihan kita. Itu dari segi UX. Jadi nanti pelanggannya mereka yang tadinya merasa risih dengan kekurangan tersebut beralih ke pelanggan kita yang sudah, oh kekurangan ini menjadi kelebihan kita. Kalau buat web di Figma bisa langsung dikasih domain kan Mas? Nggak bisa ya. Kalau di Figma itu cuma desain, cuma desain aja atau harus melakukan coding. Nggak. Sebenarnya kalau teman-teman buat bikin web itu banyak kok platform web itu yang dibuat tanpa ngoding kayak gitu kan. Contohnya WordPress, kemudian juga contohnya masih banyak lagi ya ada apa namanya Wix, kemudian juga ada apa namanya blogger kayak gitu. Nah, baru kalau teman-teman sudah bikin pakai WordPress, eh, itu nanti bisa didomainkan gitu kan. Kalau teman-teman paling gampang ya pakai Canva gitu kan. Kayak Canva tuh bisa tuh teman-teman bisa bikin website terus masukkan ke domainnya kayak gitu. Langsung dikasih domain. Itu pakai Canva bisa kok. Tapi ya statis websitenya hanya sebuah nggak bisa diklik-klik kayak gitu loh. Dan tampilannya juga nggak responsif artinya eh, tidak kas. Jadi kalau dibuka di HP ya bakal mungkin berantakan kayak gitu. Kemudian ya eh, paling enak sih kalau bikin web itu pakai WordPress. Itu simple. Sebenarnya ngoding ada ngoding juga, nggak apa namanya nggak full. Kalau apa namanya company profile itu bisa tanpa ngoding kok masih banyak. Tapi kalau teman-teman bikin website yang kompleks itu emang tetap walaupun pakai WordPress kita bisa customize dengan ngoding kayak gitu kan bikin plugin, bikin tema yang emang harus di coding pakai PHP kayak gitu. Oke, kalau produk kreatif seperti tas, dompet dan sebagainya menerapkan UX-nya gimana? Tas UI UX-nya banyak kok. Mungkin dari selempangnya, selempang apa ya? Ini ya yang buat ya buat nempel ke badan kita kan selempangnya. Apakah busanya itu nyaman? Misalnya kalau tas itu kan pakai busa ya, biasanya tas gede. Kelihatan nggak kayak gini? Oh nggak kelihatan. Saya punya tas. Jadi kan tas itu kan pakai ini ya loh. Nah ini UI UX juga. Apakah nyaman menggunakan busa atau menggunakan apa namanya? eh, Misalnya plastik kayak gitu kan. Tentu kalau menggunakan bahan yang agak keras, nanti di pinggang, apa namanya, di pundak ini sakit kayak itu kan. Nah, kalau sakit itu kan sakit itu apa? Berarti kan sakit adalah sesuatu yang dirasakan oleh customer. Jadi, sesuatu yang dirasakan adalah pengalaman. Saya menggunakan pengalaman saya menggunakan tas ini rasanya berat, sakit kayak gitu kan. Nah, dari situ kan kita dapat UX-nya kayak gitu. UI-nya apa ya? UI-nya tampilan, warnanya, kemudian juga apa resletingnya itu dari produk tas. Kemudian juga sama dari produk dompet gitu. Dompet ini dari berbahan apa? Saya punya dompet berbahan kulit, tapi kulitnya nggak tahu nih kulit apa, gitu kan? Kok udah robek kayak gitu. Nah itu kan pengalaman saya. Di situ UX-nya, UI-nya tampilan dari dompetnya. Jadi kalau produk kreatif seperti apa? Jadi UI UX itu bukan hanya sebatas produk digital ya teman-teman. Jadi UX itu ya eh, apa namanya produknya semua produk bentuknya laptop kayak bentuknya remote bahkan bentuknya mungkin kunci itu ada UI UX-nya kayak gitu. Bahkan UI UX muncul itu bukan dari aplikasi terlebih dahulu dari produk-produk yang sudah jadi karena di zaman dulu itu kan nggak ada aplikasi gitu. Pasti adanya kursi kayak mobil gitu. Nah itu UX dari situ. Nggak bisa teman-teman kalau buat di Canva masukin ke Wix atau WordPress nggak bisa ya. Jadi tetap harus
desain manual di WordPress itu. Maksudnya apa namanya? Bikin customize di WordPress ataupun di Wix berdasarkan website yang ada di Canva tadi kayak gitu. Jadi emang kalau nanti kalau bikin desainnya dari Canva, ya udah itu hanya bisa digunakan di Canva, gitu. Nggak bisa dimasukkan. Paling paling bisa ya nanti bikin WordPress nanti yang meniru Canva kayak gitu. Produk snack penerapannya kayak gimana? Kayaknya udah tadi Kak contohin deh. Produk snack itu mana tadi? Ada snack. Ini snack. Ini juga snack. Nah, yang ini. Nah, itu loh. Kelihatannya ini produk snack. Ini penerapannya UX-nya di mana? Ini di sini. Bahkan sebatas kecil ini, ya UX kayak gitu. Ini UX-nya. Ini tampilannya itu UI-nya. Namanya itu empat tampilan user interface. Jadi tampilan yang dilihat oleh user kayak gitu. Ini UX-nya di sini. Padahal hanya sebatas navigasi kecil. Ini namanya navigasi. Pasti teman-teman merasakan kalau datang ke Indomaret beli minum apa namanya makanan snack kayak gini. Nah, kita bakal lebih nyaman kalau dia menyediakan yang seperti ini, yang kecil ini. Jadi kita tinggal buka seret kayak gitu. Itu UX teman-teman. Jadi jangan ini ya, jangan mengikat diri kita itu kalau UI UX itu hanya di sebuah produk digital. Enggak, di semua produk itu ada UI UX-nya. Makanya ada materi ini ya gitu. Ini produk snack penerapannya seperti ini. Kemudian juga ada lagi. Aduh, Mbak Dewi tolong bacakan dong. Oke, ini ada pertanyaan lagi Kak. UI UX itu buat penerapan produk atau pemasaran digitalnya ya. Rencana tim saya adalah untuk memberikan makanan bergizi bagi ibu hamil. Menurut menurut Kakak seperti apa bentuk UI UX-nya? Tolong dibahas Kak. Oke, untuk penerapan produk pemasaran digital. Nah, itu dibuat penerapan produk atau pemasaran digital. Enggak, ini udah mungkin sudah terjawab ya. Jadi UX itu buat penerapan produk atau pemasaran digital. Enggak. Jadi bahkan tadi sudah saya contohkan produk yang mau kita launching, snack aja itu ada UI UX-nya. Rencana tim saya adalah memberikan makanan bergizi untuk ibu hamil. Nah, berarti apa namanya? Makanan bergizi bagi ibu hamil. Makanan bergizi bagi ibu hamil itu ada packagingnya enggak ya? Ada kemasannya enggak ya? Kayak gitu kan. Ini ada kemasannya yang enggak ya teman-teman? Ini timnya siapa nih? Entah bentuknya apapun, bahkan hanya sebatas mungkin enggak mas saya enggak ada kemasannya, hanya sebatas langsung piring, langsung dikasih ke ibu hamil kayak gitu. Bahkan hal seperti itu juga ada UI UX-nya kayak gitu teman. Hanya sebatas yang mangkuk ya. Yang perlu diperhatikan adalah mangkuknya. Dikasih sendok enggak kayak gitu. Itu termasuk UI UX kayak gitu. Dikasih sendok enggak, kemudian juga nanti makan untuk ibu hamilnya gimana gitu. Dan apakah ibu hamil harus apa namanya bentuk mangkuknya perlu diperhatikan, kemudian juga sendoknya perlu diperhatikan mungkin ya kayak gitu kan. Saya belum tahu makanannya seperti apa kayak gitu kan. Nah dari situ walaupun nggak ada kemasannya itu ada UI UX-nya kayak gitu. Nanti teman-teman yang perlu diperhatikan dalam UI UX tanpa ada kemasan itu ya bentuk mangkuknya ataupun bentuk piringnya lah kayak gitu. Apalagi kalau ada kemasannya. Kemasannya itu harus teman-teman perhatikan. Apakah kemasan tersebut bisa dibuka dengan mudah oleh ibu hamil atau enggak. Itu termasuk UI UX dari segi produk seperti ini, produk makanan bergizi. Ini ada jawab, ada kemasannya. Ya tentu kalau ada kemasannya pasti ya tadi harus diperhatikan navigasinya. Navigasinya teman-teman harus perhatikan. Ya tadi ketika membukanya seperti apa, apakah bisa dilabelin oh open here kayak gitu buka di sini kayak gitu kan itu teman-teman harus beritahu itu namanya navigasi kayak gitu itu ada di iOS juga.
Oke, terima kasih banyak Kak Miftah. Jadi itu ya teman-teman yang produknya Mm-mm. makanan bergizi. Lalu ada pertanyaan selanjutnya. Em, Ini kayaknya belum ini deh. sebelum ini ada yang cuci motor tuh Kak. Kalau Masih jasa motor ya? cuci motor UI UX-nya gimana ya, ya Kak? Ya ini. UI UX-nya balik lagi teman-teman yang mungkin perlu diperhatikan di sini. UI itu user interface. Sebenarnya saya itu mencontohkan eh, UI UX itu makanya dari awal itu bukan dari segi produk digital. Penjelasan UI UX adalah dari segelas kelinci kayak gitu. Dari segelas kelinci. Jadi UI itu tampilannya, UX itu pengalaman customernya seperti itu. Jadi kalau jasa cuci motor, UI UX-nya gimana? UI UX tentunya kalau di cuci motor teman-teman dari segi WhatsApp misalnya, mas saya menggunakan WhatsApp untuk pelayanannya misalnya. Oh, ya udah menggunakan WhatsApp. Apakah responsif WhatsApp-nya? Adminnya jelas enggak kayak gitu kan. Bisa dihubunginya kapan? Apakah buka 24 jam? Informasi-informasi tersebut merupakan sebuah experience untuk customer kayak gitu. Berarti kan kalau experience untuk customer berarti customer experience, berarti user experience, tentu UX-nya di situ. Contoh, misalnya ketika saya nyuci motor ke tempat teman-teman. Saya pengen eh, harganya jelas. Apakah teman-teman sebagai produk desain dari jasa cuci motor ini bisa menampilkan harga dengan jelas atau enggak? Itu termasuk UI, harganya jelas. Kemudian juga ketika saya ingin mencuci motor, saya ingin menunggu. Apakah teman-teman menyediakan tempat duduk atau enggak? Itu UI-nya. Ada tempat duduk. Experience saya pengen duduk. Seperti itu. Mungkin terjawab ya. Kemudian juga Yap. navigasinya. Banyak lah kayak gitu kan. Nanti hal-hal kecil seperti itu yang perlu teman-teman perhatikan. Dan ini pertanyaan lagi, kalau produk makanan catering penerapannya cuma pada kemasan aja, enggak teman-teman, produk catering itu bukan UI UX itu bukan hanya sebatas kemasan, alur juga, flow, chat, cara order, kemudian juga customer service itu bagian dari produk teman-teman, itu termasuk experience-nya user kayak gitu kan. Apa yang diberikan teman-teman menjadi pengalamannya si pengguna, maka dari itu bisa disebut sebagai user experience. Jadi bukan hanya sebatas kemasan ya teman-teman. Flow pemesanan, kemudian juga flow pembelian atau apa namanya, navigasi, kemudian juga alur bayar. Apakah teman-teman menyediakan QRIS atau enggak kayak gitu kan. Itu termasuk experience dari customer kan. Nah, UI-nya teman-teman bisa meringkas hal-hal tadi menjadi tampilan yang lebih sederhana dan lebih bersih dan mudah dipahami oleh customer. Mungkin itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Baik, terima kasih banyak Mas Miftah. Apakah teman-teman masih mm-mm. ada yang ingin bertanya? Jadi itu tadi ya teman-teman, jadi UI UX itu bukan hanya mengenai kemasan atau bentuk website ya, tapi bagaimana flow ketika apa namanya memesan sesuatu, memesan produk dan sampai nanti apa ya penjualannya ketika nanti teman-teman punya tempat warung atau cara pembayarannya pakai ada kris atau enggak dan sebagainya gitu ya. Jadi tidak hanya tentang kemasan gitu ya atau tentang bentuk websitenya. Masih ada lagi Mas, ini pertanyaan. Mas tanya kalau produk saya fashion, apakah perlu website juga? Oh, produk fashion itu apa perlu website juga? Kalau teman-teman belum punya budget, yang emang budget teman-teman banyak dialokasikan untuk membuat sebuah desain baju ataupun ya pakaiannya, mungkin menjahit, memproduksi pakaian lebih baik, teman-teman, yang pertama teman-teman harus lakukan adalah memproduksi produknya terlebih dahulu. Memproduksi produknya, ya banyak anggarannya untuk R&D terlebih dahulu kayak gitu.
Research and development ke dulu. Kemudian nanti ketika teman-teman sudah jalan, bisnisnya sudah jalan, baru pelan-pelan bikin website. Website itu untuk apa? Untuk eh, identity kita, identitas kita. Kalau identitas kita itu, oh, orang lain kita, apa namanya, identitas kita, kita dari warnanya, kemudian juga dari segi logonya ada di website semua. Nah, baru kita ke tahap selanjutnya yang membuat website kayak gitu. Kalau produk kita sudah jalan, ya tahap selanjutnya teman-teman boleh membuat website. Tujuan membuat website, teman-teman harus tahu juga apa sih tujuan saya membuat website kayak gitu kan. Oh, tujuan saya ingin mengembang, apa namanya, ingin menjangkau pasar yang lebih luas, Mas. Kayak gitu kan. Saya ingin juga terlihat profesional. Saya juga ingin apa namanya, mengambil hati para investor. Maka dari itu kalian perlu website. Kalau tujuan teman-teman seperti itu, kalian perlu website. Teman-teman di produknya tentu perlu website kayak gitu kan. Karena website itu menjadi identitas produk kalian kayak gitu kan. Kalau nggak ada website, mungkin investor agak gimana gitu kan, karena oh, profesionalismenya belum ada kayak gitu kan. Saya mencari di Google kok belum kelihatan kayak gitu kan, apa itu produknya dan lain sebagainya, informasinya belum jelas, nggak ada tempat resminya ataupun official akunnya gitu. Di Instagram, Instagram banyak dipalsukan kayak gitu kan. Ah, ya udah, bikin website kayak gitu. Itulah, ketika teman-teman menentukan bikin website atau enggak, ya teman-teman harus pahami produk teman-teman dulu, tentukan tujuannya apa ketika ingin membuat website kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Miftah. Oke, teman-teman masih ada, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ini masih ada waktu. Dan saya ingin mengingatkan juga ya teman-teman, jangan lupa untuk presensi. Ini sudah dikirim di kolom chat oleh admin Sebi. Teman-teman boleh presensi dulu. Ada yang ingin bertanya lagi tidak? Kalau tidak, mungkin langsung closing statement ya dari Kak Miftah. Kak Miftah boleh silahkan memberikan closing statement apa pentingnya UI UX dan apa ya, penggunaannya tuh harusnya yang seperti apa gitu. Oke, baik teman-teman. Untuk UX teman-teman perlu perhatikan juga. Oke, mungkin ini closing statement ya terakhir. Oke, dari saya mungkin teman-teman mungkin teman-teman bingung bagaimana saya melihat perspektif customer kalau produk saya aja belum jadi. Ya, itu kan mungkin teman-teman bisa bertanya. Saya nggak dapat nih Mas pengalaman penggunanya karena produknya aja belum ada. Maka dari itu teman-teman usahakan melibatkan customer untuk development produk teman-teman sebisa mungkin, sebagus mungkin. Ketika teman-teman sudah mendevelop, baru launching. Launching aja kayak gitu. Apapun hasilnya, launching terlebih dahulu. Publish produk teman-teman agar bisa digunakan oleh pengguna kayak gitu. Dari launching tersebut kita mendapatkan customer, dari customer tersebut kita mendapatkan data kayak gitu. Dari data tersebut kita perbaiki UI-nya, kita perbaiki experience-nya. Langkah yang harus diambil adalah dalam bisnis tanpa perlu research misalnya, ya research itu perlu kayak gitu kan. Usahakan semaksimal mungkin, kalau sudah dirasa cukup launching segera agar kita tahu pengalaman customer kita bagaimana. Dari pengalaman customer tersebut kita tahu apa yang harus diperhatikan, apa yang harus diperbaiki kayak gitu. Kalau kita tinggal launching-launching, kita nggak tahu salah kita di mana kayak gitu kan. Maka pelajaran yang paling besar adalah kita dapat masalah. Maka dari itu kita punya masalah. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Miftah. Tepuk tangan yang mana teman-teman bisa kasih reaction tepuk tangan untuk Kak Miftah. Baik, terima kasih kerjasamanya. Oke teman-teman, selanjutnya ini akan ada pengumuman ya, pengumuman mengenai vessel program. Oke, mungkin bisa slide-nya dibagikan.
Atau mungkin sebelum pengumuman kita foto bersama dulu kali. Oh, ini udah ada. Oke. Oke, teman-teman, ini pengumuman dari kegiatan Faisal Program ya. Hari ini kita tanggal 5 Maret 2025 ada workshop UI UX. Lalu selanjutnya kita akan ada challenge 4A ya, sampel dan mockup validation, dan 4B prototyping and prototype validation di bulan Maret ini. Lalu teman-teman juga bisa pendampingan dan mentoring one on one minimal 2 kali ya dengan mentornya masing-masing mulai tanggal nanti 9 sampai 27 Maret. Lalu teman-teman nanti untuk pengumpulan challenge keempat ini ada di bulan April 2025. Selanjutnya kita akan ada juga workshop budgeting plan nanti di bulan Maret ini insya Allah. Lalu ini yang ditunggu teman-teman, kemarin juga ada yang bertanya juga kapan dananya cair gitu ya. Jadi nanti akan ada SPKK ya teman-teman penandatanganan dan ada pencairan dana termin 1 mulai dari bulan Maret ini hingga April 2025. Nanti silahkan untuk mengambil uangnya di SEBI. Mungkin itu ya teman-teman pengumumannya. Apakah ada lagi slide pengumuman ini aja ya? Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung. Semuanya yuk on cam kita akan foto bersama dulu bersama pemateri kita, Kak Miftah. Oke, mana nih yang belum? Waduh, Cantika lagi di mana tuh? Jalan di mana tuh? Oke, mari kita lihat. Bareng Mbak. Nah, ini ada Hasina juga yang udah on cam. Yuk teman-teman yang lainnya ditunggu. Kita on cam, tunjukkan pesonamu. Senyumannya mana juga. Nah, oke. Yuk, yang lain, yang lain. Ini ada berapa slide ya? Oke, yang cewek-cewek mana nih? Oke, apakah Mbak operator yang SS udah siap? Oke, masih ada yang mau on cam nggak guys? Ditunggu ya. Oke, mana nih, mana nih? Oke, makin banyak, makin banyak. Oke, nggak apa kita tunggu. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Kita foto bersama sambil kasih react love ya, love atau apa ya? Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semangat apa ya untuk menjalankan challenge-nya. Ditunggu juga untuk mentoring bersama mentornya masing-masing. Jangan lupa untuk berkabar juga ke mentornya ya, progres dari setiap kelompok. Terima kasih banyak sudah bergabung pada workshop kali ini. Terima kasih banyak Kak Miftah sudah bersedia sudah menjadi pemateri kita hari ini. Luar biasa ya. Di tengah Bekasi yang sedang banjir. Terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk menjadi pemateri kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.